Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita mulai aja ya. Berapapun yang masuk, tidak masalah. Eee, kita akan tetap lanjutkan, pengganti sebenarnya pertemuan pengganti sekaligus kita review yang, apa namanya, yang sudah, sebenarnya dijelaskan ya via video, tapi karena belum ada pertemuan langsung dengan rekan-rekan di 07, maka saya akan coba bikin reviewnya. Nah, tema terakhir ya yang kita bahas itu adalah asimetris, jadi kriptografi asimetris. Kalau ada yang masih ingat, jadi kriptografi itu dibagi 2 ya, ada yang simetris sama asimetris. Apa yang menjadi perbedaan mendasar di antara keduanya itu adalah lebih kepada, kalau dia menggunakan kriptografi simetris, berarti ketika seseorang itu mau mengirim pesan dan ketika pesan itu diterima, oleh receiver kita, maka kunci yang digunakan untuk membuka sekaligus kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi itu sama. Makanya disebutlah dia dengan sistem simetris. Tentu ini punya kekurangan dan kelebihan ya. Kekurangan utamanya adalah berarti kan kalau misalkan kita mau kirim kita punya apa namanya? Misalkan ketika kita mau kirim kita punya kunci ya, karena kan orang lain harus membuka tuh pesan shaper yang kita kirimkan. Maka resiko ada muncul di situ. Resikonya muncul ketika kita mengirimkan kunci itu kepada orang lain di dalam perjalanan misalkan ya, baik itu dalam jaringan, atau apapun medianya, apapun platformnya, maka ada kemungkinan, kunci itu akan bisa diambil oleh orang lain. Sehingga ketika dia menerima pesan yang sudah terenkripsi dengan kunci yang dia sudah dapatkan, dia bisa membuka itu pesan kita. Itu tentu kita ingin hindari. Pada saat yang bersamaan kalau simetris ya memang harus kita kirim kuncinya, begitu. Saya bikin sistem, orang supaya bisa buka, saya harus kirim kuncinya supaya orang bisa buka, gitu kan. Nah, itu kelemahannya di simetris ya. Nah, kelemahan tersebutlah coba apa namanya, coba ditutupi, atau coba di-improve begitu, dicarikan solusinya dengan menciptakan satu sistem yang disebut dengan, asimetris. Kenapa disebutnya asimetris? Karena yang dibuka, untuk melakukan enkripsi dan untuk melakukan dekripsi itu menggunakan 2 kunci yang berbeda. Ketika melakukan enkripsi, dia akan menggunakan private key ya, ketika misalkan dia, mau membuka pesan tersebut, dia akan menggunakan, apa namanya, private key, ya, seperti itu. Sorry. Menggunakan private key. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk ya, salah satu contoh ya, untuk contohnya itu ada yang disebut dengan kriptografi namanya RSA. Ini RSA ya, ini akan kita bahas. Ya, ini akan lebih kita bahas contoh perhitungan RSA. Namun ya supaya kita bisa masuk ke perhitungan RSA, maka kita harus selesai dulu nih dengan, beberapa topik-topik matematis, apa namanya, eee pendukungnya begitu. Apa saja ya, apa saja itu mulai dari pemfaktoran ya, ini saya tunjukkan. Soalnya di slide itu kurang terstruktur ya yang bagian itunya. Jadi kita harus selesai nih dengan beberapa topik yang ada di sini. Apa saja itu ya, kita harus mengerti bagaimana sistem pembagian itu bekerja di dalam komputer, algoritma pembagian itu bagaimana, terus pemfaktoran, kita harus mengerti, modulus itu bagaimana, termasuk, nanti dikenalkan, beberapa topik yang lain kongruen dan inverse modulus. Dan yang terakhir ada Euler function, ya Euler function. Nah, eh, pertama ya, misalkan pembagian. Ya, let's say misalkan ya, yang kita pelajari kan dulu, kalau kita bicara pembagian kan sederhananya adalah ya misalkan 10 bagi 2 lah, misal 10 bagi 5 itu 2 gitu kan. Nah, yang dilakukan komputer kan dia tidak mengerti itu, apa namanya, langsung membagi seperti itu, tidak. Tapi dia menggunakan algoritma ya, ketika misalkan saya membagi 10 dengan 5 ya saya set garis bilangan misalkan seperti ini gitu ya. Saya setnya seperti ini misalkan. Ini 10, kemudian pembaginya itu saya bikin semacam satu langkah gitu. Langkah pertama misalnya saya akan ambil 5, ketika saya bikin langkah pertama apakah saya sudah sampai gitu, oh saya belum sampai tuh di angka 5, di angka 10 misalkan. Kemudian saya bikin langkah kedua, apakah saya sudah sampai gitu di angka 10, oh sudah. Nah, artinya ketika kita sampai pada poin itu, maka kita tahu ada berapa langkah untuk sampai ke sana, itu ada 2. Makanya jawabannya adalah
2 gitu, 10 bagi 2. Itu mesin tuh bekerja seperti itu, begitu ya, mesin itu bekerja seperti itu. Nah, teorema yang lain yang perlu kita, lihat itu adalah ada istilah pemfaktoran, mungkin kalau pemfaktoran kalau SD kan kita menurunkannya seperti ini ya. Nah, ya, kita menurunkannya seperti ini. Misalkan, coba faktorkan, 10 gitu. Oh, 10 itu disusun dari 10, 10, 5, 2, 1 gitu. Kok bisa ya? 10 itu kan bisa dari 10 kali 1, 5 kali 2 kali 5, 1 kali 10. Ini adalah bilangan-bilangan yang membangun apa namanya? Membangun angka 10. Kalau pemfaktorannya 15 gitu ya. 15, 5, 3, 1 begitu. Nah, itu bilangan-bilangan fluid yang kemudian membangun apa namanya? Angka 15 begitu. Nah, dikenallah satu istilah yang disebut dengan GCD, Greater Common Divisor. Itu artinya kalau kita terjemahkan berarti cari pembagi paling besar. Pembagi paling besar. Misalkan nih, cari pembagi paling besar antara 8 sama 15. Oke, kita jabarkan 8. 8 itu 8, 4, 2, 1. 15, 5, 3, 1. Misalkan seperti itu. Nah, ternyata yang mereka sama itu adalah angka 1 nih di sini nih. Kalau kalian perhatikan nih. Iya, di sini angka 1 yang sama nih. Angka 1 yang sama. Artinya apa? Pembagi paling besarnya mereka adalah 1. Ya. Nah, itu yang disebut dengan greater common divisor. Nah, untuk mencari greater common divisor ya, untuk mencari greater common divisor ya bisa manual dengan cara yang seperti ini ya, ya. Kita faktorkan dia atau bisa juga menggunakan ini, Euclidean algorithm. Euclidean algorithm di sini. Bisa juga menggunakan ini. Nah, kembali lagi ke topik yang pertama mengenai greater common divisor. Misalkan nih kalian membagi ya, kalian memfaktorkan. Ternyata pemfaktoran paling besarnya itu adalah 1, itu adalah kondisi khusus. Apa itu? Ketika misalkan kita mendapatkan satu kondisi khusus di mana GCD-nya sama dengan 1, itu artinya dia disebutnya dengan coprime. Jadi angka 8 dan 15 itu saling co-prime, saling koprima lah begitu. Kenapa? Karena pembagi paling besarnya di antara mereka itu adalah 1. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan contoh yang kedua 20 sama 5 nih, 20 sama 5 ya. Nah, 20 sama 5 ini 20 kemudian dibangun 10 5 4 2 1. Kemudian 5 5 1. Pembagi paling besarnya apa? GCD-nya 5. Nah, maka ya kita mengetahui GCD-nya 5, tapi apakah 20 dan 5 itu saling coprime? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pembagi paling besarnya adalah 5. Kapan dia bisa menjadi coprime? Ketika pembagi terbesarnya kedua bilangan tersebut itu adalah 1. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya? Nanti kita akan bahas soalnya. Nah, ini contohnya. Untuk membantu kita ya, untuk apa namanya menghitung greater common divisor, salah satu algoritma yang kita bisa gunakan itu namanya Euclidean algorithm. Nah, ini Euclidean algorithm ya. Ini Euclidean algorithm. Jadi kita langsung ke contohnya. Misalkan GCD kita diminta nih mencari 10 sama 30. Berapa nih GCD-nya? Maka jawabannya adalah kita pilih dulu A paling B, kita pilih yang paling besar. Di sini A-nya yang paling besar, maka 10. Kemudian kita jadi ini adalah nilai B-nya. Nah, berarti ini nilai B-nya 30. Berapa kira-kira pengali yang paling dekat untuk sampai ke 100? Jawabannya 3 kan? 3 dikali 30, tapi masih ada sisanya. Sisanya berapa? 10. R itu kan remainder ya. R itu remainder, artinya sisa. Ya, kemudian setelah itu berarti 3 kali 10, 3 kali 30 jawabannya 3 kali 30 kan 90, 90 tambah 10 100. Oke, nah 30-nya itu pindah ke bawah. Seperti halnya ini pindah ke bawah nih. Ya, ini pindah ke bawah. Oke, nah ini juga sama nih. Yang 30 itu kita pindahin dia ke bawah. Oke. Nah, kemudian sama ya, 10-nya kita pindahin juga ke bawah. Ya. Oke, 10-nya kita pindahin juga ke bawah. Nah, berapa bilangan bulat yang kita butuhkan di sini untuk mendekati 30? Jawabannya adalah 3. 3 kali 10, 3 kali 10, 30. Apakah ada sisa untuk bisa sampai ke 30? Tidak ada. Jawabannya adalah 0. Berarti GCD-nya 10 30 itu adalah 10. Ya, dari mana? Nilai yang terakhir muncul di sini. Seperti itu. Nah, misalkan ya, kita coba cek di apa namanya di bagian soal nih. Misalkan di bagian ini nih. Apa namanya? GCD
yang paling mudah kali ya. Misalkan ini nih. 7 sama 31 begitu. Ya. 7 sama 31. Ini kan sepertinya kan sudah dikerjakan ya. Nah, misalkan kita cari contoh tambahan misalkan ya. Plus gitu misalkan diminta untuk GCD berapa tadi ya? 731 ya. Ya 731. Maka ya kita mudah nih. Berarti ditentukan dulu berarti 31 sama dengan berapa kali ya, berapa yang saya butuhkan, kemudian yang saya kalikan 7 untuk bisa mendekati 31. Dan berapa remindernya? Kira-kira berapa kali berapa ya? Berapa dikali 7 supaya dekat ke 31? Ada yang bisa bantu? 7 kali berapa supaya dekat dengan 31? Halo? 7 kali 4, Pak. 7 kali 4 ya. Oke, 7 kali 4. 7 kali 4 itu berapa? 28. 28 ya. 28 Ya, kira-kira tambah berapa supaya dapat 31? ditambah 3, Pak. 3 ya. Berarti ini turun ya. B-nya turun. 7 sama dengan ininya 3-nya turun nih. 3. Kira-kira 3 dikali berapa dan ditambah berapa supaya dengan 7? Dikali 2, Pak. Tambah 1 ya. Tambah Nah, 1, Pak. itu. Nah, terus turun lagi. 3 sama dengan ini juga 1. Berarti di sini 3 ya. Plus 0. Ini hasil akhirnya. Berarti GCD-nya GCD 731 itu adalah 1. Saya tulis. Ya. Nah, terus pertanyaan lanjutannya kalau kalian lihat di soal dia bilangnya apa? Apakah mereka coprime atau tidak? Dalam kasus yang tadi, apakah 7 sama 30 itu coprime? Coprime. Coprime ya. Kenapa coprime? Punya 1. Karena karena GCD-nya bernilai 1. Oke. Nah, cincai lah ya. Oke. Terus modulus nih. Saya waktu saya mengajar ini di selain nih waktu saya record video itu, ini banyak juga nih yang bingung gitu. Ya, kenapa muncul istilah modulus ya? Jadi, nah karena lagi-lagi kita kembali ya bahwa komputer itu the way gitu ya caranya mereka untuk mendapatkan hasil ketika melakukan perkalian ya, atau pembagian itu modelnya ya prinsipnya seperti ini. Jadi kita mengalihkan misalkan ya misalkan ini kita mendapatkan satu bilangan A itu didapatnya dari satu bilangan M random dikali B kemudian ditambahin dengan R. R itu remindernya. Jadi kalau misalkan tadi 10 berarti di sini adalah misalkan 10 bagi 5 berarti di sini nanti 2 dikali 5 plus misalkan nih 10 sama dengan 2 dikali 5 plus 0 ya. Seperti itu yang dilakukan. Nah, di mana R itu, remainder itu ya namanya juga remainder kan berarti sisa ya. Itu bermula dari 0 sampai M. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ditanyakan nih 10 mod 3 gitu ya. Misalkan 10 mod 3. Kenapa jawabannya 1 gitu? Karena kita akan mendapatkan angka 10 ya kalau kita bawa ke pola yang seperti ini ya, yang paling atas ini itu yang terdekat adalah pembaginya kan modulusnya 3 nih. Berarti kira-kira ya 3 ini bisa dikalikan berapa yang mendekati 10 dan berapa sisanya untuk sampai benar-benar ke 10. Ternyata yang paling mendekati adalah 3, berarti 3 kali 3 9, tapi apakah 9 sudah sampai ke 10? Jawabannya belum sampai ke 10. Butuh berapa lagi? Butuh tambah 1 lagi. Berarti ya, berapa sisanya nih untuk sampai ke 10? Dari perkalian paling terdekat tadi, 3 kali 3 perkalian terdekat, untuk bisa sampai ke 10 itu butuh 1. Berarti jawabannya adalah, karena ini sisa, remainder, modulus, maka ini jawabannya adalah 1. Ya. Nah, kita cari contoh yang paling bawah nih, misalkan minus 3 mod 8 gitu. Oke, minus 3-nya kita taruh di sini. Kira-kira ya 8 itu bisa dikali berapa ya? Ini kan 8 ditanyakan modulus 8 nih. Modulus 8. Berarti 8 dikali berapa itu supaya bisa mendekati minus 3. Tapi R-nya harus positif. R-nya harus positif gitu. Nah, kalau misalkan nih saya bilang 8 kali 1 aja, Pak. 8 kali 1 kemudian yang di sininya R-nya minus gitu. Nah, kalau misalkan R-nya adalah minus, ini sudah salah. Ya, ini sudah tidak sesuai nih dengan kaidah ini. Di mana R itu harus bernilai dari 0 sampai
kemudian M, kayak gitu ya. Jadi oke, berarti pengalinya adalah 8 dikali minus 1, jawabannya minus 8. Minus 8 ya, berapa yang dibutuhkan untuk sampai ke minus 3? Harus positif, berarti harus plus 5 gitu. Nah, berarti remindernya adalah 5. Makanya di sini jawabannya 5 ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di contoh tugas itu, misalkan tuh ini aja nih, minus 53 mod 4, minus 53 mod 4. Misalkan contoh tambahannya, minus 53 modulus 4. Berarti ya, untuk mendapatkan itu di sini minus 53, kira-kira 4 harus saya kalikan berapa dan ditambah berapa supaya dekat sama 53. Kira-kira berapa? Ada yang mau? 13, Pak. 4 kali minus 13. 13. Ya minus, Pak. Ya, 4 kali minus 13 ditambah berapa? 4 kali 13 berapa tuh? 52, Pak. 52 ya. Kali 14, kali 14. Halo? Berapa? Minus 52. Kalau misalkan ditambah, ini kan belum bisa ya. Ditambah berapapun, ya, tidak akan bisa kita sampai minus 53. Berarti kita harus nyari yang pengalinya itu lebih besar daripada minus 52. Ya kan? Minus 14 berarti, Pak. Nah, berarti minus 14 berapa? Minus 14. 4 kali 14. 56, Pak. Berapa? 56. 56 ditambah berapa supaya dapat minus 56 ditambah berapa supaya dapat minus 53? Tambah 3, Pak. 3. Ya, berarti remindernya adalah 3 ya. Nah, berarti jawabannya untuk kasus ini itu 3. Jelas ya? Oke, seperti itu. Sampai di sini nggak ada yang bingung ya? Atau kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Belum ada. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain, itu disebut dengan kongruen. Nah, apa itu kongruen? Kongruen adalah misalkan ada dua kondisi, ada dua kondisi hasil modulusnya itu sama. Contohnya apa? Misalkan ya, misalkan ini deh, 8 modulus 3. 8 modulus 3 kan 2. Tapi kalau 11 modulus 3 itu ternyata juga jawabannya 2. Nah, artinya apa? 8 ini, 8 itu kongruen, itu ditandainya dengan sama dengannya 3 nih, gini, modelnya begini. Berarti 8 kongruen 11 mod 3. Nah, ini disebut dengan kongruen. Ya, artinya bisa juga saya tulis sebenarnya, ini 8 mod 3 itu sama dengan 11 mod 3. Tapi kalau ininya saya hapus, jadi 8 kongruen 11 mod 3 gitu ya. Nah, itu kongruen. Nah, selanjutnya ya, ada tugasnya kongruen. Sorry ya. Nah, kita inverse ya, tidak ada soal terkait dengan kongruen. Inverse itu apa ya? Inverse itu jadi misalkan ya, saya mendapatkan satu bilangan, ditanyakan nih di sini nih, berapa inverse A mod C? Ya, berapa inverse A mod C? Maka untuk mendapatkan inverse A mod C, itu saya harus menjalankan 2 step ya. Ini step pertama, ini step kedua. Jadi saya harus memilih satu bilangan B yang random terlebih dahulu, tapi ya dengan syarat nilai B-nya itu harus berada dalam rentan 0 sampai C-1. Ya, C-nya dapatnya dari sini ya. C-nya dapatnya dari sini nih. Oke. Nah, kemudian saya harus menghitung setiap pengalian berapa nilai B tersebut, kemudian saya moduluskan dengan C sampai saya mendapatkan nilai 1. Ketika saya mendapatkan D sudah setara dengan 1 atau kongruen terhadap 1, maka B tersebutlah yang disebut dengan inverse-nya. Itu inverse. Jadi contohnya bagaimana gitu. Misalkan ini contohnya. Kita ditanya nih, ya.
kita ditanya berapa inverse-nya 3 modulus 7. Oke, berarti saya nilai B dulu saya harus tentukan. Nilai B itu kan dari 0 sampai C-1. C-1-nya kan 7 dikurang 1, dapatlah 6. Nah, ini nilai B. Berarti saya harus menghitung semuanya 0 sampai 6. Ada banyak cara ya, ada banyak cara. Ini hanyalah salah satu contohnya gitu. Nah, berarti kita dapat ini. Nah, misalkan kita mulai dari B ketika sama dengan 0. A dikali B mod C. Berarti 3, hanya kan 3 nih. Nah, ini kan 3 nih. Ini kan 3. 0 dikali 0 mod 7. Jawabannya kan 0. Kemudian, apakah sudah memenuhi apakah sudah memenuhi rules yang pertama bahwa rules yang kedua bahwa kalau kita mendapatkan angka 1 di sini, maka itu adalah inverse-nya. Kan tidak ya, karena jawaban akhir kita 0. Oke. Kemudian B sama dengan 1, 3 kali 1 mod 7 dapatnya 3. B sama dengan 2, 3 kali 2 6, 6 mod 7, 6. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya kita mendapati B sama dengan 5. 5 dikali 3, ya, 5 kali 3 mod 7, itu kan 5 kali 3 kan 15 nih. 15 mod 7 itu sama dengan 1. Nah, ketika kita mendapati nilai 1 ini, ya, berarti kan 15 mod 7 itu kongruen terhadap 1 mod 7, yang mana ini sudah sesuai dengan rules yang kedua, berarti angka 3 inilah yang menjadi, angka 5 inilah yang menjadi, B sama dengan 5 inilah yang menjadi inverse-nya. Oke. Nah, ternyata setelah beberapa kali percobaan, kalau kita lakukan percobaan terhadap beberapa angka, ternyata yang punya inverse itu tidak semua. Syaratnya dia punya inverse itu adalah ketika dia memenuhi kondisi ini. Nah, ya. Nah, dia punya inverse ketika dua bilangan tersebut co-prime. Ketika dua bilangan itu co-prime. Percayalah kalau misalkan ditanya adakah inverse-nya A, B, A, C ini. Ketika A dan C itu co-prime ya, seperti halnya di sini co-prime nih. Ini kan co-prime nih, 3 sama 7. Ya, 3, 7. Di atas kan 3, 7 nih. Ya, ini kan 3 paling atas nih. Ya. 3, 7, maka pasti dia punya inverse. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan A dan C-nya itu tidak punya inverse, pasti dia kalau misalkan A, C-nya itu dia tidak co-prime ya, tidak saling co-prime bilangannya, maka dia pasti tidak akan punya inverse. Jadi gampang. Nah, misalkan kita lihat ke soal. Ini langsung dijawab nih. Sebelum mencari nilai inverse-nya, lihat dulu aja apakah antara dua bilangan itu dia co-prime atau tidak. Misalkan nih 21 sama 4. Menurut kalian apakah ini co-prime? Co-prime, Mbak. Co-prime ya. Kalau co-prime itu pasti ada inverse-nya. Baru dicari inverse-nya. Nah, yang C 42 12. Menurut kalian apakah ini co-prime? Tidak, Pak. Tidak ya. Karena kira-kira berapa pemfaktoran terbesarnya ini? 42 sama 12. 6. GCD-nya. 6 ya. Yang ini bisa 6 kali 7, yang 12 bisa 6 kali 2 gitu. Jadi ada angka 6 yang sama-sama bisa muncul dari 12 sama 42. Artinya apa? Ya, artinya GCD mereka adalah 6. Ketika 6 berarti kan tidak co-prime. Nah, pasti ini tidak memiliki inverse. Ya, sampai kiamat 2 kali juga nggak akan ada inverse-nya ya. Seperti itu. Jadi nggak usah langsung dijawab ya. Ini kan misalkan mau 12, kamu cari nilai C-nya. 42 dikurang 12, 0 sampai sekian gitu. Wah, repot ya. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini untuk inverse ada yang mau didiskusikan? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, terus Euler function. Apa ini Euler function? Jadi Euler function ini dia adalah misalkan apa sih yang sebenarnya dinyatakan dengan Pn ini atau Euler function ini? Jadi misalkan ya, saya memiliki sebuah nilai N7. Ya, misalkan cari dong Euler function-nya atau Pn-nya 7 gitu misalkan ya, cari nilai P-nya 7. Nah, ketika saya N-nya saya mencari 7,
maka saya akan membandingkan atau saya akan memasangkan 7 ini, ya, saya akan memasangkan 7 ini dengan semua bilangan yang n-1. Berarti saya akan pasangkan dia dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Seperti itu ya. Berarti 71, 72, 73, 74, 75, 76. Oke? Nah, setelah itu saya akan cari pasangan itu, cari GCD-nya berapa. Saya akan cari GCD-nya berapa ya. Saya akan cari GCD-nya masing-masing itu berapa. GCD 71, 72, 73 dan seterusnya. Nah, apabila GCD-nya itu adalah 1, dalam kasus ini kebetulan GCD-nya semuanya adalah 1, 71 GCD-nya 1, 72 GCD-nya juga 1, 73 GCD-nya 1, 74 1, 75 1, 76 1. Artinya semua bilangan di belakang 7 yang n-1 ini itu ternyata semuanya coprime. Ternyata semuanya coprime ya, semuanya coprime. Artinya berapa jumlah yang coprime? Berarti yang jumlah coprime-nya itu adalah 6. Ya, 6. Jadi kalau ditanya berapa PN-nya, ya misalkan di sini berapa PN-nya 7, maka jawabannya adalah 6. Oke, seperti itu. Atau kalau misalkan nih kita cari contoh yang lain. Ya, saya cari contoh yang lain. Misalkan kita ditanya berapa PN di mana N misalkan adalah taruhlah 12. Oke, 12. Nah, kira-kira kalau GCD 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kira-kira 12 dengan 1 apakah coprime? Coprime. Coprime ya. Nah, misalkan ini ya, kita lingkarin aja deh. 12.2 enggak ya? 12.3 enggak. 12.4 GCD-nya 12.4 Tidak. Ini paling gedenya 4 ya. 4. Nah, ini 12 sama 5 1. Coprime. Coprime ya. Nah, 12.6 GCD-nya 2. 6. Ya, 6. 12.7 coprime. 12.8 4 ya. Nah, berarti enggak coprime. 12.9 GCD-nya berapa? 3. Enggak ya. 12.10 2. 12 sama 11 1. 2. berapa? 2. Enggak deh, 1. 1 ya. Nah, ya, 1 ya. Nah, ini 1. Berarti dia coprime nih. Sorry, 12-nya nggak perlu. Berarti ada berapa nih yang coprime? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Ya, berarti P 12 itu sama dengan 4. Jadi angka di belakang 12 yang coprime terhadap 12 itu ada 4 jumlahnya. Nah, itu yang disebut dengan coprime ya. Nah, terus wah kan repot ini Pak kalau misalkan semuanya harus dimanualin satu persatu. Makanya si siapa namanya ini Euler function ini, Euler function ini dia punya beberapa teorema ya. Nah, dia mengenalkan beberapa teorema. Misalkan ya teorema pertama ini kalau misalkan n-nya bilangan prima, berarti kalau bilangan prima kamu harus hitung manual. Pokoknya pasti nih Pn-nya itu adalah n-1. Contohnya apa tadi 7. 7 itu kan bilangan prima apa bukan? Bilangan prima ya. Nah, bilangan prima berarti Pn-nya berapa? Ya tinggal 7 kurang 1. Nah, pakai rumus itu. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan n-nya itu disusun dari bisa didapatkan dari perkalian P dan Q, di mana P dan Q itu juga adalah prima. Ya, maka ya kalian hanya perlu melakukan operasi seperti ini. Tinggal dikalikan P-nya berapa sama berapa PQ-nya berapa. Atau bisa juga P dikurang 1 dikali Q kurang 1. Kan masing-masing P dan Q ini kan bilangan prima. Ini kan masing-masing bilangan prima. Seperti itu. Contohnya apa? Ya contohnya yang di sinilah. Misalkan ya
N-nya 21 gitu. N21 ini kan bisa kita P kayak dikali Q. P-nya bilangan prima, Q-nya bilangan prima. Berarti kan tinggal 6 kali 2. Loh, dapat 6 dari mana? Lagi-lagi pakai rumus ini nih. P kurang 1, Q kurang 1. Kenapa harus kurang 1? Kembali ke rumus yang paling atas. Ya, seperti itu. Nah, contoh deh, kalau misalkan, ini misalkan nih, Pi 17. Misalkan ya, cari dong berapa, 77 ya, sorry. 77. Nah, ini kan bisa 7 dikali Pi 11 ya. Iya, Pak. Berarti jawabannya berapa nih? 60. 60, Pak. 60, Pak. Iya. Pincela ya. Oke. Ini itulah yang disebut dengan Euler method function. Terus ternyata dia menambahkan teorema yang lain ya. Untuk beberapa kasus, misalkan perpangkatan, misalkan ya, ini pi-nya sama dengan 16. Berarti pi 2 pangkat 4 ya. Maka itu tinggal menggunakan rumus yang ada di sini. Ketika kalian mendapati satu bilangan yang bisa P dipangkatkan dengan K, maka ini jawabannya adalah P pangkat K minus 1 dikali dengan P kurang 1. Dalam kasus ini, ya, 2 pangkat 4 berarti 2 dipangkatkan 4 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. Jawabannya 8. Ya, itu teoremanya. Seperti itu. Nah, terakhir adalah fast exponentiation, tapi nanti deh saya akhirkan. Nah, ini adalah teorema-teorema dasar yang kita perlukan untuk melihat algoritma algoritma asimetrik. Nah, tapi sekarang kan belum terlihat gitu. Sebenarnya ya, kita belajar ini tujuannya apa? Nah, jawabannya ada di sini nih. Untuk membuat satu nah, ini dia. Nah, jadi teorema-teorema yang tadi, modulus dan sebagainya, itu akan kita gunakan ya, untuk membuat satu sistem RSA. Ya, untuk membuat satu sistem yang disebut dengan RSA. Apa itu RSA? Ya, RSA. RSA itu adalah satu algoritma di mana kita membuka satu message dan mengenkripsi satu message, kemudian membuka message tersebut itu menggunakan kunci yang berbeda. Contohnya bagaimana? Misalkan nih, saya kirim hello, ya misalkan ini saya kirim hello. Oke, saya kirim hello. Message-nya ya let's say 2 gitu. Itu message-nya. Message-nya 2. Ini kurang tepat ya. Jadi mungkin bagusnya gini aja nih. Kalau misalkan A itu A 0. Kemudian B 1. Kemudian saya kirim C-nya 2. Ya, let's say kita kirim 2 lah. Ya, kita kirim 2. Nah, ini pesan kita nih 2. Ya, saya kirim 2. Nah, saya akan bisa proses enkripsi saya kalau saya menggunakan RSA itu seperti ini. 2 itu saya pangkatkan dengan saya punya komponen private key, komponen public key, ya public key, ini public key. Ya, saya pangkatkan 2 dipangkatkan dengan 5, kemudian saya moduluskan dengan 14. Akhirnya pesan yang terkirim itu adalah 4. Berarti kalau 4 E ya, yang terkirim itu E. Bukan informasi yang sebenarnya. Ya kan? Nah, terus nanti membukanya seperti apa? Saya untuk membuka tidak perlu lagi menggunakan 514. Saya bisa menggunakan kunci yang lain. Nah, dalam kasus ini ya, kita mengirim 4, saya mengirim E di sini, saya mengirim E, ya, kita mengirim encrypted message kita adalah E. Kalau angkanya itu berarti bernilai 4, kemudian kita pangkatkan dengan 11. Kenapa dengan 11 dan 14? Ini adalah pasangan private key-nya. Ya, dipangkatkan 11, kemudian di modulus 14. Oke. Nah, kalau kalian hitung di kalkulator ya, nanti kalian akan mendapati hasilnya 4 pangkat 11 modulus 14 itu adalah 2. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan pesan kita yang di awal. Ya, kita kirim 2, nah nanti kita terima juga 2 setelah melalui proses enkripsi sama dekripsi seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan RSA.
ya, karena dia menggunakan pasangan kunci private key dan public key dan private key itu berbeda, ya, tanpa saya perlu mengirimkan kuncinya. Nah, inilah keunggulan dari asimetrik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah, loh, kalau saya Pak mau bikin RSA saya sendiri, apa syaratnya? Bagaimana mekanismenya? Ini caranya. Ya, nah jadi angka-angka yang tadi itu, angka-angka tadi itu kok bisa muncul Pak 514, kok bisa muncul 1114? Jawabannya adalah karena proses key generation-nya itu tahapannya adalah seperti ini. Jadi angka-angka itu didapat dari mana? Didapat dari proses yang seperti ini. Ini tahapannya. Nah, kalau kalian perhatikan tahapan-tahapannya, ini adalah tahapan-tahapan yang kita gunakan operasinya di bagian review awal tadi. Misalkan ya kita harus mencari kita harus memastikan bahwa mereka prime di mana P bilangan prima gitu ya. Kemudian kita diminta Euler-nya berapa, atau function-nya berapa. Kita diminta untuk cari GCD-nya berapa. Kemudian inverse-nya berapa ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, ya. Nah, jadi itulah fungsinya. Nah, sebelum saya kasih contoh ya, sebelum saya misalkan kasih contoh di RSA ini, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita bikin contoh key generation terkait dengan asimetrik dulu. Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Nah, di bagian terakhir di pertemuan kita akan coba sebentar ya. Ini RSA ya. Kalau kita perhatikan tadi cara mengenerate RSA itu adalah beberapa tahap. Yang pertama, kita harus memilih P dan Q. Ya. Nah, berarti cara yang pertama adalah select P dan Q, di mana P dan Q harus prime number. Oke, itu yang pertama. Terus dan P, ya ini prime number, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah P tidak boleh sama dengan Q. Ya. Oke, terus yang kedua, dia mengatakan kalian harus mendapatkan nilai N, di mana N adalah P dikali, di mana P adalah P dikali Q. Oke. Terus nanti kita akan memiliki public key dan kita akan memiliki private key. Nah, ini kayaknya bagus nih kalau kita tulis dari awal. Tujuan semua ini adalah untuk mengenerate public key itu ini pasangannya E, N ya. E, N. Kemudian untuk private key itu D, N. Ya. Jadi ini adalah goal semuanya kita nih. Ya, jadi untuk mengenerate private key, Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini tahapan yang terakhir ya, P dikali Q. Ya, sampai di sini. Kemudian kita diminta untuk calculate PN. Untuk mendapatkan PN ya, jawabannya kan sederhana. Karena P dan Q ini sama-sama bilangan prima, maka berlaku teorema Euler-Toten function tadi, di mana kalau N-nya itu adalah bilangan prima, maka tinggal P dikurang 1 dikali Q dikurang 1 ya. Nah,
Kemudian kita harus memilih integer E. Oke, saya katakan dulu ya. Saya harus memilih satu integer E. Oke, saya harus memilih integer E. Oke, kemudian E itu bisa saya peroleh ketika syaratnya dua. Ini nih, syarat yang pertama, syarat yang pertama adalah ini. Oke, syarat yang pertama, GCD greater common divisor Pn, kemudian E itu harus sama dengan 1. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah nilai E itu harus berkisar dari 1, lebih besar dari 1, dan kurang dari Pn. Ya, ini kita untuk mendapatkan E. Berarti untuk dapat E kita sudah tahu, untuk dapat N kita juga sudah tahu. Yang belum kita tahu adalah cara mendapatkan nilai D, ya kan? Nah, berarti kita lanjut nih. Tahap berikutnya adalah calculate D. Calculate D. Di mana ya D itu adalah dia kongruen ya, E pangkat minus 1. Ini inverse ya. Nah, kalau kalian ini kalau misalkan ada dalam kurung seperti ini kan inverse sebenarnya. Pn seperti itu. Atau bisa juga sebenarnya saya tulis dia seperti ini. D E ya. 1 mod Pn. Ya kan? Nah, kan pindah nih ke belakang si E-nya nih. Ya. Nah, seperti itu. Jadi DE 1 mod Pn. Nah, ini adalah tahapannya, sama seperti yang ada di slide yang tadi. Nah, kemudian kita kasih contoh. Oke, misalkan ya, kita pilih satu P dan Q yang random. Tulis mana ya? Ini aja deh. Ini aja deh. Oke. Misalkan ini ke sini ya. Misalkan ya, pertama, saya memilih P sama dengan 2, Q sama dengan 7. Apakah P dan Q ini bilangan prima? 2 itu prima bukan? Prima ya? Prima, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti tahapan yang pertama terpenuhi. Kita sudah menggunakan P dan Q. Kemudian yang kedua, kita cari nilai N. N-nya adalah 2 dikali, 2 di bisa dikonversi. Oke. Lululululul. Oke. Sama dengan 7. Oke. Berarti P-nya, N-nya itu adalah 2 kali 7, 14. Oke. N sama dengan P kali 7. Kemudian, langkah yang ketiga, kita diminta untuk mencari nilai Pn. Berarti dalam kasus ini, 2 kurang 1, 7 kurang 1, 3, 7 kurang 6. Ya, betul ya? Nggak bingung kan? 2 kurang 1, 7 kurang 1. Ya. Tidak, Pak. Oke, terus yang kedua, seterusnya adalah integer E. Kita diminta dulu maaf ya. Belum terbiasa makanya.
kita diminta untuk mencari integer E di mana GCD, kondisi yang pertama deh, GCD 6,1, sorry. Oh my gosh. PN-nya kan 6. E-nya berapa? Oh, sorry. Ini salah deh. Oh iya, maaf. P dengan E itu harus bernilai dengan 1. Di mana kondisi yang keduanya adalah E itu harus berkisar dari 1 kurang E. Nggak usah ditulis ya. Berarti kalau berkisar berarti dari 2, kemudian kandidat E itu adalah 2, 3, 4, 5. Kira-kira sampai di sini bingung nggak nih? Kan kok dapat dari mana nih? 2, 3, 4, 5. Dapatnya dari sini ya. Dapatnya dari sini nih. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada kandidat E-nya beberapa nih kandidat E-nya nih. Beberapa kandidat E-nya. Kandidat E-nya adalah 2, 3, 4, 5. Nah, kondisi yang kita akan ambil itu adalah ketika dia memenuhi yang pertama. Kita harus memastikan bahwa GCD 6 dan E itu sama dengan 1. Pertanyaan saya, kalau 2 dengan 6, GCD-nya berapa? 2, ya. Pak. 3 dengan 6. 3, Pak. 4 dengan 6. 2, Pak. 2. 5 dengan 6. 1, Pak. Berarti yang memenuhi syarat? 5, Pak. 5, betul. Ya, nah berarti kita mendapatkan nilai E-nya adalah 5. Nah, ini kalau kita tengok tadi, kita sudah mendapatkan, kalau balik lagi ke sini, ya, public key-nya. Public key-nya berapa? Kalau kasus ini, public key-nya E,N. Public key-nya E,N. Berarti kita sudah mendapatkan hal yang pertama, public key. Ini deh. Public key. Wes. Public key E,N. Dalam kasus ini, E-nya berapa? 14. Oke, thank you ya. Oke, udah. Seterusnya, sebentar ya, saya nggak tahu kok lemot. Hang laptop saya ini. Oke. Nah, kita pindah ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah kita diminta untuk mencari nilai D. Calculate D ya. Nilai D-nya adalah DE kongruen dengan 1 mod IN. Kan begitu ya. Kongruen 1 mod PN. Nah, kira-kira kalau misalkan saya mencari angkaran E-nya kan udah ketahuan ya. E-nya D dikali E 5, kemudian mod PN-nya 6, PN-nya 6 itu harus sama dengan 1. Ini kan kongruen ini terhadap 1 ya. Nah, itu kira-kira berapa ya angka D-nya ya? Saya punya banyak kandidat nih E-nya, karena dia tidak punya range. Saya punya kandidat misalkan 1 kali 5, misalkan ya. Saya bikin 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya lah. Nah, misalkan D-nya itu adalah
1 ya, 1. 5 mod 6 apakah sama dengan 1? Enggak ya. Kemudian kalau misalkan 2, kalau 2 berarti kan 10 ya. Kalau 1 kan 5. Sorry. Ini 2 kali 10, 10 berarti 2 kali 5 ya, 2 kali 5 10, 10 mod 6 4. 4, berarti tidak ya. Kemudian kalau 3 kali 5 15. 15 ya. 15 mod 6 3, Pak. 3. Kemudian kalau 4 20. 2 berapa? 20, Pak. 20 mod 6, 20 2, mod Pak. 6. Nah, terusin lagi. Kira-kira kalau misalkan 2, 3, 4, 5, 25. 25 mod 6 1, Pak. 1 misalkan ya. Nah, kita bisa tuh pakai misalkan 20. Tapi kalau misalkan ya kita kalau misalkan angka itu mungkin dianggap terlalu mudah, kita bisa mencari alternatif yang lain. Tadi kan kalau misalkan 5, tadi berapa? 5 kali 5, ya misalnya kita pakai angka 5 lagi gitu ya. 5 dikali 5, kita bisa dapatlah mod 1. Kalau misalkan kita cari angka yang lebih susah lagi misalkan, kira-kira berapa itu? Yang yang kira-kira kita juga bisa mendapatkan hasil yang sama. Kan kita mau kalau misalkan kita punya kriptografinya, kita mau kalau kriptografinya itu sulit gitu ya. Kita mau kalau misalkan kriptografinya itu sulit. Kira-kira berapa angka yang mungkin ada yang mau menawarkan ya? Kira-kira 5 kali berapa lagi ya? Yang kalau dimodkan dengan 6 itu dapatnya 1. Kan kalau tadi kan cuma 5 ya, mungkin terlalu sederhana gitu atau cepat gitu untuk diperoleh. Ini kalau misalkan diteruskan ya, kalau 11, Pak. 11 ya. 11 itu 55. 55 ya. Iya. 55. Ini juga sama dengan 1 ya. Iya, Pak. Betul ya? Nah, ya udah, berarti kita pakai angka 11 saja. Ya, berarti kita misalkan saya pakai angka 11. Nah, kalau seperti ini, berarti sekarang ya. Sorry. Public key, private key yang saya punya adalah D, N. D, N berarti plus koma loh. 11,14 ya, seperti itu. Nah, ini private key kita dan ini public key yang kita punya ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan saya sudah punya ini private key, saya sudah punya public key. Saya agak susah nih geser ini sebentar ya. Ini terus loh. Oke, saya punya private key, saya punya public key. Nah, misalkan kita kasih contoh lah dengan private key, dengan public key, public dan private key yang di atas, key yang di atas, coba kirim, kita kirim yang mudah aja, misalkan angka 2 juga, kirim C. Kalau saya kirim C kan berarti saya kirim 2 ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang tadi, berarti untuk mengirim public, berarti kan saya mau mengirim. Kalau saya mau mengirim, berarti saya harus encrypt.
encrypt ya. Saya harus encrypt. Proses encryptnya itu adalah 2 dipangkatkan, ini 5, berarti kalau kita dipangkatkan, sama ya, 5, dulu, sama. Oh sama ya? Iya, 2 pangkat 5, kemudian mod 14. Oh, sama nih berarti. Oh, oke. Oh ya, ya sudah. Mod sama dengan, nanti kita dapat pasti 4 ya. Kemudian proses decrypt-nya nanti berarti 11 14 berarti 2 pangkat 4 pangkat ini 4 ya. 4 pangkat 11 mod 4 pangkat 11 mod 14. Nanti kita akan mendapatkan 2 lagi ya. Jadi seperti itu. Oh, saya nggak sadar kalau ternyata key generation yang kita punya itu untuk mendapatkan apa namanya angka kita pilih tadi antara yang 2 sama 7 itu ternyata untuk mendapatkan angka ini nih 5 14 dan 11 14 gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi dapat ya gambarannya RSA. Jadi proses untuk mengenerate key-nya seperti ini, ada beberapa tahapan dan yang penting yang kita lihat di sini gitu kok bisa gitu kita membuat satu mekanisme key yang kita gunakan untuk melakukan enkripsi dengan key yang kita gunakan untuk melakukan dekripsi itu berbeda karena ya prosesnya seperti yang tadi ini. Tapi prinsipnya adalah ketika kita misalkan mengirimkan message kita akan bisa mendapatkan message kita kembali dengan penggunaan kunci yang berbeda. Satu menggunakan public key dan satu menggunakan private key. Ya, kuncinya kan berbeda nih, tapi kita dapat informasi yang sama pada akhirnya. Artinya sudah berlaku di sini satu mekanisme yang disebut dengan asymmetric algorithm gitu. Asymmetric encryption algorithm. Ya, seperti itu. Kira-kira untuk RSA ada yang perlu didiskusikan untuk RSA? Cukup ya? Nah, mungkin yang jadi pertanyaan begini, Pak, ini gampang banget nih, misalkan seperti ini. Ya ini gampang nih kalau di atas kertas, tapi kalau sudah di komputer, tentu kita tidak akan menggunakan enkripsi yang private key dan public key-nya 5,4, 11,14 itu tidak akan mungkin. Saya coba, misalkan kita cari nih. Ini kalau kita mau kirim email via VGP ya. Nah, ini contoh public key sama private key. Jadi tidak sesederhana yang tadi nih gitu ya. Tapi tadi itu penyederhanaannya supaya kita bisa menangkap bagaimana proses perhitungannya gitu. Ya, kalau di aslinya nanti di komputer tidak akan menggunakan public dan private key yang sesingkat itu ya. Seperti itu. Oke, itu mungkin yang bisa kita diskusikan. Ini contohnya nih. Ini public key-nya modelnya seperti ini, private key-nya modelnya seperti ini. Ya. Nah, ini tapi dipakai untuk Bitcoin address. Mungkin untuk pengiriman pengiriman Bitcoin dan seterusnya. Ya. Jadi tidak semudah yang tadi, tapi logiknya atau algoritma yang dipakai untuk mengenerate-nya itu sama. Paling panjang datanya yang berbeda, kompleksitasnya yang berbeda. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau didiskusikan terkait dengan RSA? Cukup ya? Ya. Belum Nah, ada, rekan-rekan sekalian sebenarnya asymmetric algorithm ini tidak hanya RSA. Jadi ada juga ada juga mekanisme yang lain yang juga menggunakan asimetrik. Contohnya apa? Digital signature, kemudian one way ya, itu juga sama. Dia menggunakan asimetrik juga. Mungkin di pertemuan yang lain mungkin kita akan bahas terkait itu. Ya. Saya kira cukup ya. Sesuai janji saya untuk reviewnya paling kita hanya 1 jam. Silakan dipikir-pikir, direview lagi terkait dengan RSA-nya. Mudah-mudahan dapat insight-nya ya bagaimana asymmetric algorithm ini bekerja.
Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.